Biar kita serahkan kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan di dalam kita akan membaca firman dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang mengasihi kami, yang sungguh nyata kasih-Nya di dalam Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia demi untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Dia datang, Dia melayani, Dia mati, bangkit, hidup dan naik ke surga. Sungguh satu pengorbanan yang sangat besar, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Dan kami bersyukur pengorbanan Allah, Yesus Kristus, itulah yang membuat kami ada dan berada saat ini. Dan kami bisa menikmati berkat dan anugerah Tuhan hari lepas hari, dan seperti firman-Mu berkatakan selalu baru tiap hari. Dan bahkan kami percaya pagi hari ini pun Kau sediakan kami berkat yang baru. Sebelum kami memulai sesuatu yang baru, bahkan mungkin yang besar Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Bahkan keluarga kami, anak-anak kami, mantu kami, bahkan cucu-cucu kami yang saat ini sedang dan beraktivitas. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua. Saya akan baca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan share lagi kita. Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai 15 saya akan baca bagi kita semuanya. Bapak Ibu bisa memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat yang ke-8-nya, selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sedemikian firman Tuhan. Saya mengutipkan di slide ini dengan tema pada hari ini adalah bekerja sesuai kemauan Tuhan. Dari kutipan Kejadian pasal kedua ayat yang kedua dikatakan demikian, ketika Allah pada hari ketujuh
telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memahami bagian ini di dalam kehidupan kita, tentunya kita sebelumnya sudah merasakan ada begitu banyak hal yang sudah kita lakukan semasa kita hidup. Bahkan ketika semakin kita beranjak dewasa, kita mulai memikirkan yang namanya sebuah pekerjaan. Bekerja sesuai dengan kemauan Tuhan. Seperti apa yang Allah lakukan sebenarnya pada Kejadian pasal yang kedua menunjukkan bahwa kita punya Allah yang bekerja. Dimulai dari mana Allah menunjukkan kepada kita bahwa ketika Allah selesai mengerjakan pekerjaan yang dibuatnya, tentu bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa yang dimaksud di bagian ayat kedua ini adalah Allah selesai menyelesaikan pekerjaan penciptaannya. Ya, yang dimana dalam bagian ayat yang pertama situ dikatakannya, demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Allah kita Allah yang bekerja. Allah kita adalah Allah yang berkarya. Allah kita Allah yang kreatif. Allah kita adalah Allah yang sungguh mendesain sangat indah sekali. Bahkan kita takjub dengan semua karyanya Tuhan. Dan ketika Allah selesai mengerjakan pekerjaannya, Dia berkata, berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Tentu bagian ini tidak berarti bahwa Allah berhenti, dia duduk di tahtanya dan dia tidak mengerjakan sesuatu hal. Tetapi bagian ini menunjukkan bahwa pada saat itu dia berhenti dalam arti menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan demikian kita mencoba meneladani apa yang dikerjakan oleh Allah bagi kita. Bagaimana kita memahami pekerjaan itu di dalam kehidupan ini. Sehingga pada waktunya di masa hidup kita bahwa kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Bahwa kita menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti Allah sendiri yang menyelesaikan pekerjaan itu. Diselesaikannya dengan baik, bahkan dikatakan kata baik itu menunjukkan bahwa semuanya sudah selesai, sudah sempurna menjadi sebuah karya yang dinyatakan di muka bumi ini. Nah, hari ini saya mau mengajak kita bagaimana sih bekerja sesuai dengan kemauan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu barangkali kita sedang bekerja. Hari ini barangkali saudara kita bekerja, anak kita bekerja, mantu kita bekerja, cucu kita barangkali bekerja, mungkin bekerja dalam bidang masih studi dan sebagainya. Bagaimana kita memahami sebuah pekerjaan? Yang pertama saya mau mengajak kita memahami bahwa bekerja itu adalah anugerah Bapak Ibu. Bekerja adalah anugerah. Firman Tuhan mengatakan setelah Allah menciptakan manusia itu dalam ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Setelah manusia itu diciptakan, Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Bekerja adalah anugerah. Mengapa saya katakan bekerja adalah anugerah? Ini hal yang sangat mendasar sebelum atau ketika kita memasuki dalam dunia pekerjaan. Atau barangkali kita sudah masuk di dalam dunia pekerjaan itu. Hal yang mendasar ketika seseorang bekerja, dia harus memahami hal yang penting ini. Bekerja adalah anugerah. Ketika kita memahami bekerja adalah anugerah, maka kita akan terbawa. Sikap kita, perbuatan kita, cara berpikir kita di dalam mengolah pekerjaan itu dengan baik. Anugerah berarti ini adalah pemberian Tuhan yang diberikan oleh Allah kepada kita, satu kesempatan sebagai makhluk yang menciptakan Tuhan, serupa dan segambar dengan Allah. Yang diberikan Tuhan melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain. Bahwasanya pengertian segambar dan serupa dengan Allah menunjukkan hal yang lain berbeda dengan ciptaan lain, bahwa kita mempunyai talenta, kita punya keterampilan, kita punya pengetahuan, kita mampu berpikir, kita mampu mengolah sesuatu, kita mampu mengambil keputusan dan sebagainya.
Ketika kita memahami bekerja ada anugerah, kita memahami bahwa pekerjaan itu tidak boleh kita dewakan. Tidak boleh mendewakan pekerjaan. Karena anugerah menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang diberi oleh Tuhan. Dan tentunya yang memberi itu adalah Tuhan. Apa yang diberikan oleh Allah, bentuk apapun itu tidak boleh kita dewakan. Untuk itu makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pekerjaan itu harus dijalankan bukan dengan satu beban. Pekerjaan bukanlah beban. Mengapa bukan beban? Kita perhatikan ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Itu adalah peristiwa di mana manusia belum jatuh di dalam dosa. Allah menempatkan mereka di sana untuk mengolah, mengusahakan Taman Eden itu. Jadi bekerja ada anugerah bukan adalah beban. Bekerja adalah anugerah dan harus dibawakan dengan sukacita. Dan pekerjaan itu adalah satu kesempatan untuk kita bisa bersekutu dengan Allah. Saya mengilustrasikannya ibarat seorang anak yang masih berusia anak umur 6 atau 7 tahun barangkali. Saya mengilustrasikannya. Dia sedang bekerja dengan ibunya, dengan ayahnya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu kalau kita mengalami hal itu bahwa tidak semua yang sedang dan akan kita kerjakan di masa usia sedemikian kita memahami apa saja yang harus kita perbuat. Maka anak itu akan lebih banyak bertanya barangkali daripada bekerja. Dia akan bertanya, "Ma, Pa, ini gimana? Ma, Pa, habis ini bagaimana? Ma, Pa, ini bagaimana caranya? Ini apa ya?" Banyak akan diajukan pertanyaan. Tentunya karena apa saudara kasih Tuhan? Karena dia belum tahu dunia itu. Nah ketika dia bertanya disitulah ada persekutuan, ada diskusi. Disinilah sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia bahwa pekerjaan itu adalah kesempatan. Kita bersekutu dengan Allah, kita berdiskusi dengan Allah. Kita bertanya kepada Tuhan dengan semua persoalan yang kita hadapi tentunya. Itu adalah anugerah. Jadi mari kita memulai sebuah pekerjaan ataupun hari ini kita sedang bekerja. Katakan sama dirimu sendiri, bekerja adalah anugerah. Bekerja bukan beban. Jangan mendewakan pekerjaan. Pekerjaan itu bukan menjadi pemuas utama dalam hidupmu, bukan. Bekerja adalah anugerah. Saya yakin ketika kita memahami ini, kita akan mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Kita akan menghargai pekerjaan itu seperti kita menghargai anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu diberikan Tuhan kepada manusia. Bahkan terlebih khusus kepada kita anak yang dikasihinya. Yang kedua di bagian firman Tuhan yang lain. Efesus pasal 3 ayat yang ke-23 mengatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua adalah bekerja adalah kesempatan untuk berhasil. Saya yakin dan percaya setiap orang sesudah dia beranjak dewasa, dia mulai berpikir bagaimana dia berkarya, bagaimana dia memiliki sebuah karir dan itu membawa hidupnya berhasil. Sebagai orang tua kita tentu menginginkan bahwa anak-anak kita menjadi orang yang berhasil. Kita sebagai orang tua menginginkan juga bahwa keturunan kita, cucu kita menjadi orang yang berhasil. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lebih daripada apa yang kita inginkan. Sebenarnya Allah menginginkan itu. Dan Allah memberikan satu jalan bagaimana kita bisa bekerja sehingga itu menjadi satu kesempatan kita berhasil. Untuk itu maka di dalam bagian Efesus pasal yang ketiga tadi sebenarnya mau mengatakan demikian. Ketika dikatakan perbuatlah segala sesuatu itu segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Itu berarti pekerjaan itu adalah sebuah kesempatan atau jalan yang mana itu adalah sebuah wujud persembahan kita kepada Tuhan. Artinya bahwa setiap hal yang kita lakukan, sekecil apapun pekerjaan itu, bahwa kita sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan.
Dan tentunya hal ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini tidak hanya menunjukkan bekerja itu dalam lingkup pelayanan gereja. Tetapi ini lebih luas lagi kita bisa tarik. Karena yang dimaksud diperbuatlah itu seperti kepada Tuhan, itu berarti sangat luas. Allah tidak pernah menyempitkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh anak-anaknya yang dia tebus dalam dunia ini. Dia akan membuat kita bagaimana setiap pekerjaan itu akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana supaya menjadi berkat bagi banyak orang? Nah, harus ada penggeraknya. Yang menggerakkannya itu adalah satu pemikiran dan keinginan bahwa kita sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari siapapun kita yang mendengarkan hari ini, bahwa Anda saat ini bekerja, apapun yang Anda kerjakan, Anda sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Seorang istri barangkali bekerja di rumah, ingin memberikan makanan yang enak pada suaminya. Ingatlah bahwa sebenarnya engkau sedang menyajikan sesuatu bagi Tuhan. Kalau sesuatu bagi Tuhan, saya yakin dan percaya engkau tidak hanya menimbang hati pikiran suamimu, tapi engkau menimbang hati dan pikiran Tuhan memberi yang terbaik. Bagi kita seorang anak muda yang hari ini bekerja engkau di kantor, perhatikanlah bagian firman Tuhan ini. Bahwa kerjakan itu, bahwa kau sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Engkau sedang membawa itu kepada Tuhan. Bekerja adalah kesempatan untuk berhasil. Ketika dikatakan untuk Tuhan, jadi sebenarnya bekerja bukan bicara soal posisi. Tapi bekerja adalah sebuah ibadah bagi Tuhan. Posisi penting gak? Penting. Tetapi itu bukan satu hal yang utama bagi anak-anak Tuhan bekerja. Ketika kita mengerjakan dua hal ini, yang utama kita persembahkan pada Tuhan. Yang kedua bahwa kita menjadikan itu semacam ibadah kita kepada Tuhan. Karena setiap hari itu kita lakukan. Maka di dalam janji Tuhan dikatakan, maka kita akan diberikan berkat dari Allah sendiri. Apa yang kita kerjakan akan menghasilkan sesuatu yang tentunya diawali dengan nama Tuhan dimuliakan. Yang tentunya juga diikuti dengan keberhasilan dari semua yang kita kerjakan. Di kantor barangkali, di rumah barangkali. Yang ketiga Bapak Ibu, bekerja adalah tempat membentuk kita lebih rendah hati. Kita perhatikan di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 22. Dikatakan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Ya, dikatakan di dalam bagian ini, dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Karena takut akan Tuhan. Ya, karena takut akan Tuhan. Jadi di dalam bagian ini mau menerangkan kepada kita apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah satu hal yang penting kepada kita. Siapa diri kita ketika kita bekerja. Bahwa kita harus memahami bahwa kita yang disebut dengan hamba dan kita punya Tuhan, punya pimpinan. Dan firman Tuhan mengatakan patuhilah Tuhanmu yang ada di dalam dunia ini. Siapapun kita sebagai orang percaya, justru sebaliknya kalau Anda tidak mematuhi dia, Anda tidak mencerminkan sebagai seorang pekerja Kristen yang mengenal Tuhan. Firman Tuhan mengatakan engkau harus mematuhi Tuhanmu. Engkau harus mematuhi pimpinanmu. Antara Tuhan dengan hamba ada relasinya. Dan di dalam bagian ini juga ketika kita dikatakan mematuhi, itu berarti ada salib yang harus kita pikul. Bagaimana kita rendah hati dengan semua apa yang diarahkannya. Dengan apa yang diinginkannya untuk memajukan sebuah perusahaan atau pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Bekerja adalah tempat membentuk kita lebih rendah hati. Kadangkala ada hal-hal yang kita tidak suka barangkali, yang mungkin tidak berkaitan dengan antara kebenaran firman Tuhan, melainkan lebih kepada kesukaan kita. Kita seringkali barangkali aku gak suka. Gak suka karena kita tidak mau berupaya, tidak mau bekerja keras. Tidak suka oleh karena kita tidak pernah melakukan hal yang baru.
Tidak suka karena kita tidak ingin keluar dari zona aman kita. Sehingga di dalam bagian ini bekerja bagi anak Tuhan adalah kesempatan membentuk kita rendah hati. Bagaimana semua yang kau suka itu, engkau lemparkan semua itu, engkau buang itu semua, dan engkau membentuk dirimu dibentuk oleh Tuhan. Belajar mentaati Tuhanmu, pimpinanmu. Dan di bagian firman Tuhan ini juga mengatakan bahwa jangan mencari kesenangan Tuhan dunia ini. Dalam artinya mau mencari muka di hadapan Dia. Jadi kita mau melakukan sesuatu hanya ingin supaya kita disenangi oleh pimpinan kita. Tidak. Firman Tuhan mengatakan tetap di dalam bagian itu. Ketika engkau menghormati Dia, engkau harus menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan bekerja dengan tulus hati. Bapak Ibu, saya yakin dunia saat ini membutuhkan pekerja-pekerja yang tulus hati. Dan saya rasa hal itu hanya bisa dihasilkan dari anak-anak Tuhan. Hari ini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saudara-saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat pekerjaan saat ini, ingatlah 3 hal ini. Bekerja sesuai dengan kemauan Tuhan berarti arahkan dirimu memahami bahwa bekerja adalah anugerah. Yang kedua, bekerja adalah kesempatan untuk berhasil. Yang ketiga, bekerja adalah tempat membentuk kita rendah hati. Biarlah setiap hari kita melakukan pekerjaan, dunia bekerja, kita mengalami hal ini. Semakin hari kita diperbarui. Amin.